Nama saya David Christopher Siregar. Nama saya Ferdinand Stijab. Nama saya Christian Widodo. Nama saya Marcelino Rafael Octavian Tobing. Nama saya Cindy Claudia Simanjuntak. Nama saya Laura Nami Siregar. Kami pelajar Katekisasi CD 2023 HKBP Cibitung, Resort Solo Gracia Cibitung akan mempresentasikan Gereja Reformasi Protestan. Apa itu reformasi atau protestan? Reformasi adalah suatu proses perubahan atau juga pembentukan kembali suatu tatanan kehidupan lama diganti dengan tatanan kehidupan yang baru. Protestan percaya pada otoritas tertinggi dalam kehidupan orang Kristen adalah Alkitab, dan keselamatan hanya dapat dicapai melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kehidupan Gereja Roma Katolik. Gereja ini jatuh dalam kuasa Paus dan para imam yang bersifat duniawi, dan ajaran Gereja Roma Katolik telah jauh menyimpang dari ajaran Injil. Akhlak dan moral orang Kristen pun sangat merosot. Ajaran tentang perjamuan kudus pun sudah menyimpang dalam satu misa anggota jemaat. Hanya diperbolehkan menerima roti tanpa anggur. Jabatan keimanan pun disalahgunakan. Perkataan Paus menjadi ajaran tertinggi. Bagaimanapun, ajaran dan hidup kekristenan sangat merosot dan menyimpang. Lahirnya reformasi gereja, mereka yang berpegang pada ajaran murni Injil tidak membiarkan hal ini. Gereja harus diperbaharui, oleh karena itu lahirlah para reformator yang bekerja di beberapa tempat. Di Jerman, seorang reformator terkenal bernama Dr. Martin Luther, seorang monik yang saleh dan guru besar yang sangat cakap di Universitas Wittenberg. Faktor pendorong lahirnya reformasi gereja yaitu penjualan surat Aflat atau indulgesia, yaitu surat penghapusan dosa, yang saat itu Paus Roma membutuhkan dana besar untuk membiayai pembangunan gereja Santo Petrus di Roma. Jadi Paus memerintahkan gereja untuk menjual surat penghapusan dosa. Seorang pria bernama Tenzel menjualnya hingga ke Wittenberg, Jerman. Kan Lutheran di Jerman. Dr. Martin Luther menempelkan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 untuk memprotes ajaran sesat gereja Roma Katolik. Hari itu kemudian menjadi hari reformasi. Pengaruh dalil. Yang pertama, gereja-gereja di Eropa Barat terbangun dan sadar. Mereka bangkit melawan Paus dan turut serta mendukung gerakan reformasi yang dimulai dari Dr. Martin Luther. Yang kedua, Dr. Martin Luther dikucilkan atau diban oleh Paus. Tetapi Dr. Martin Luther membakar surat pengucilan tersebut. Yang ketiga, pengikut Dr. Martin Luther kemudian disebut gereja Protestan. Ajaran Dr. Martin Luther. Yang pertama ada sola scriptura, yang artinya satu-satunya dasar iman dan ajaran orang percaya. Yang kedua ada sola fide, hanya dengan iman kepada Yesus Kristus manusia dapat diselamatkan. Yang ketiga ada sola gratia, hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Yang keempat ada sakramen, baptisan kudus dan perjamuan kudus. Horas, horas, horas.